Oke, hari ini kita akan mengikuti sermon bersama Bapak Ibu kita di Manikrejo. Ini bunga yang tumbuh segar dan bagus di Taman Gereja Manikrejo. Inilah kami yang mau sermon ke Manikrejo. Sudah menikmati perjalanan. Halo. Gitu. Semua kalian di belakang. Ini nih komplotan sermon ini. Komplotan sermon. Gerombolan. Dan kami lewat dari jalan yang belum pernah kami lewati karena ada tertahan di sana di Babirung Ulu. Di situ mau ke Manikrejo. Oke. Di belakang itu ada pasar paroki itu. Lihat ini. Mar pickup warga situ. Wow. Sukses ini. Suksesnya Pak Rudolf Bersama tim ses di belakang. Lihatlah begitu. Begitu banyak sawitnya. Sawit semua. Kolam ikan. Wow. Kalau enggak hujan dia masih aman lah kita lihat sini. Iya. Tempat hujan luncur kita ke sana. Meledih. Bisa dia kalau di kebun melorot dia. Gaji dari sebuah ini ke belakangnya. Keliling-keliling lah ya. Iya. Sebentar gitu. Sedikit. Lama sih, lama banget lahirnya. Sehat. Kerja baik. Asik. Nyanyikan dong. Jadi tunggu silakan. Kalau silang langsung bukan like yang banyak. Dislike ya. Di mirip langsung. Iya, Karena apa langsung peringatan dari TikTok. hanya memvideokan videonya dia langsung di media. Itu nggak boleh, asap. Baru yang kena apa nggak boleh itu. Langsung Kena satu minggu nggak boleh TikTok. Iya. Ada aturan di situ. karena dia nggak kekerasan kepada hewan. Pada binatang. Peringatan keras. Wow. Kedua kali aku kena strain. Kedua kali secara langsung babi kawin. Ini pastor bun. Kacau. Oke, sudah dekat kita ke Manikrejo. Selamat pulang kita dengan kita, Bang. Oh iya Bang. Iya Bang. Ada lembang-lembang. Ini jalan kebun.
tanah-tanah lihat ya. Sawit semua. Sawit. Sawit. Baru di sini ada suster. Oke. Sananya. Guys, kita udah mau nyampe ini. Nasal pakai apa sih? Dapat kan? Enggak. Topungi Enggak. sirsa. Sini sudah apa namanya? Sawah. Itulah gereja kita sudah nampak. Ini nih. Yang sana, depan sana. Di sana. Manik Rejo. Itu dia yang di depan itu. Kali ini kan kami coba menghibur diri tapi kamu tidak terhibur. Aku tidak butuh hiburan, Pastor. Itulah gereja kita. Aku butuh uang. Aku butuh uang, bukan hiburan. Lo cewek matre kali. Realistis sekali. Matre tidak ada. Ada minum kopi orang ini dah habis kopi. Itulah gereja kita. Selamat datang, selamat berjumpa dengan Bapak Ibu kita, pengurus di rayon Sidamani. Jalannya kecil. Oke, hari ini kita akan mengikuti sermon bersama Bapak Ibu kita di Manik Rejo. Ini bunga yang tumbuh segar dan bagus di Taman Gereja Manik Rejo. Kita salam-salam sebentar Bapak Ibu kita. Harus dong, dengan jalak kamu udah biami kan? Sangat loh, Pastor. Mai kamera ini. Harus apa? Selamat Natal. Pak Sidaputar, Horas sehat. Jumpa lagi. Supaya sehat. Ini mau cerita nih Pastor Jo. Harus dong. Yes, thank you. Harus dong, sehat, semangat. Oh, ngasun nasi dah deh. Sapingon minum. Nah, ini gereja kita di Manik Rejo tertata dengan baik. Oh, belum ada. Ya. Ada juga bapak kita yang sudah di sini minum. Harus Bapak. Selamat pagi, sehat. Dia minum muna. Enggak. Horas Bapak. Apa buhay? Ada kalau dua nama. Ngomong. Ini dia per 50 tuh. Bagi Jok. harus senang. Per 50-an? Dalam menukut doang. Itu Jok. Betul di sini. Apa mah dia, Pak? Harus. Kamu ini emang perawat deh. Harus apa? Sehat. Aduh. Kita mulai, saya bacakan dulu berupa nanti acara. Nah, perjolong Republika, dimana di Kabupaten Stasiun, 31 dan buka kami siang non atau masih siang rayon dengan kesan untuk kedua rayon. Bagi kita saat untuk roki yang song materi utama. Kalau si kontrol atau
Amin abang dirayakan damai. Menurut suku-suku bahwa suku luar keras. Bungi kemudian makan bersama makan siang. Bungi mereka menutup penutup secara stasiun ditutup doa siang. Jadi kami untuk pas stasiun bersama dulu memberi peta sama ini tanya pada rumah. Roita, apa nabiga profesor, tapi di yang bisa dapat berhadir bergabung dengan kami pada tempat ini sekaligus bahwa kadang mari kita ucapkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih bisa berusaha dan berbuka dalam hal melaksanakan rayon 1 kali 1 bulan di Inganon. Jadi tahun yang memasuki bahasa-bahasa itu apa? Karena bahasa-bahasa itu dari boleh kita Jepang berdasarkan dari bahasa Jepang. Dan selanjutnya perkara menurut dengan asa kuberikan kinadoro nasi yang berbeda kesison malah untuk sahaja untuk nabi dan peserta kalau bersama percobaan baik. Percobaan sudah disona malah orang akan perubahan akan kabar berbanding keseluruhan orang lupa kita pasal. Mana lupa, mana susah, mana terkawani, nasa orang mana lupa. Karena susah informasi. Jadi mau pimpinan alami berhubungan dengan kesehatan karena gereja kita ini berdiri karena kita sehat. Asal sehat berarti pendukungnya dana. Itu orang mungkin harapan angkatan besok. Ayat atau garis semua pasal yang PP.
Nah, itu bisa jadi mari jangan kita tertutup akan informasi yang ada nanti saat kita atau sosial kita bangun dua kawan tanah lokasi ada yang pengenalan. Nah selanjutnya akan penyebaran kebersingkat bersama amanah kita yang apa belum semua sampai kali banyak informasi itu ya. Jadi pertanyaan itu terus kita apa? Kita keluarkan dana dari kas-kas pertanyaan atau apa namanya? Lingkungan apa yang perlu difasilitasi itu biar kita beli. Sudah sering dengar itu BPJS itulah ya. Tapi BPJS kerjaan apa? Karena kalau yang paling sering kita ketahui itu BPJS kesehatan. Sakit BPJS kesehatan. Orang bahkan berpikir BPJS itu ya BPJS kesehatan. Tetapi ada dua Bapak Ibu. Ada dua BPJS, BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Dan dua ini adalah dua institusi yang berbeda dengan program layanan yang berbeda juga. Nah, yang datang pada saat ini adalah BPJS ketenagakerjaan. Program kami itu ada 4: kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan pensiun. Tapi untuk jemaat gereja di sini dan pengurus gereja, kita mensosialisasikan 2 program, yaitu kecelakaan kerja dan kematian. Begitu. Bapak Ibu kan program gereja yang dimana jemaatnya banyak pekerja-pekerja informal, pekerja-pekerja mandiri, seperti petani, pedagang, pekebun, atau mungkin tukang ojek. Itu bisa mengikuti program ini Bapak Ibu. Ketika dia melakukan aktivitas pekerjaannya, dia akan mendapat manfaat-manfaat dari pekerjaan. Kayak gini lah Bapak Ibu, aku punya abang yang petani. Ketika dia bertani, mencangkol, pupuk, beli bibit, ataupun menjual hasil pertaniannya, pengalaman kita bisa dia kecelakaan lalu lintas kan, bisa dia jatuh di sawah, bisa dia mungkin tertimpa padinya. Itu namanya kecelakaan ketika bekerja. Ketika kecelakaan ketika bekerja, pasti dibawa ke rumah sakit, diobati. Kalau ya oke lah kalau umpamanya cuma lecet-lecet dikit. Tapi kalau kayak kecelakaan lalu lintas ketika membawa hasil panennya, nggak mungkin dikit biayanya. Nah, hadirlah BPJS ketenagakerjaan dikasih pemerintah supaya pekerja-pekerja mandiri bisa terlindungi ketika bekerja. Manfaatnya apa? Manfaat jaminan kecelakaan kerja ini, dari dia bekerja dari rumah ke tempat kerja, di tempat kerja dan kembali dari tempat kerja ke rumah, bisa diapain ya Bapak Ibu kan? Mungkin dari sini ke ladangnya di sawahnya di Manetona, naik kereta dia ke Manetona, kecelakaan di situ, itu masuk ke dalam kecelakaan kerja. Tanggal lahir, tempat lahir sama nama ibu kandung, sama anak, profesinya tidak tertarik. Jadi itu bisa namanya. Iya, betul. Tadi kan batas umur itu 65. Setelah lewat 65 tahun tak bayar itu atau stop kita bayar dulu. Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau dia dilihat adalah pendaftaran awalnya. Pendaftaran awalnya itu bagi ini 68 akhirnya ya. Masih masuk nih 68. Tapi ternyata tahun depan 65. Apakah dikat langsung nggak bisa ikut lagi atau gimana? Karena dia mendaftar awalnya 64, itu membayarnya terus, nggak berlaku umur 65. Nah, gitu dia. Jadi nggak langsung ditutup loh kalau dia masih bisa bekerja di petani dan pedagang apa berhak juga seperti itu. Begitu. Jadi kalau dia daftarnya awalnya di bawah 65, terus seiring dengan berjalannya waktu mencapai usia 65, dia lanjut aja terus. Iya, betul. Siapa? Memaknai
salib dan lilin dan perlengkapan itu. Pada bulan ini kita coba melihat selain lilin itu ada juga hal yang sangat penting yang juga perlu kita lihat. Mungkin saja sudah kita pahami, tidak apa-apa. Yang penting kita update kembali apa yang pernah kita terima itu. Pada bulan ini kita coba melihat apa fungsi altar, ambo, tabernakel, dan kursi pemimpin. Dan juga di dalamnya nanti ada mimbar pemimpin. Yang pertama itu altar. Awalnya kata altar ini digunakan dalam dunia umum, belum masuk dalam hal rohani. Yang pertama itu tidak secara jelas dari mana apa maksudnya altar ini, tapi asal katanya bisa kita temukan yakni dari bahasa Latin altares. Itulah asal mula dari atau asal kata dari altar. Yang pertama, orang-orang yang memakai ini pertama sekali yakni orang-orang Romawi kuno yang memakai kata altares ini. Mereka menggunakan dalam dua artian. Arti yang pertama itu Allah, yakni merupakan altar kecil yang dapat dipindah-pindahkan, bisa mungkin seperti meja atau yang depan ini, masuk ke dalam dunia orang Kristen. Dunia orang Kristen. Maka orang Kristen menggunakan istilah yang digunakan orang Romawi ini. Maka mereka sebut itu altar. Altar. Mereka pahami itu altar itu sebagai untuk menunjukkan meja perjamuan, yakni kurban perjanjian baru. Itulah yang mereka pahami. Sebagaimana Melkisedek dalam kitab Kejadian bisa kita lihat nanti bahwa penggunaan ini sudah sampai juga kepada orang Kristen. Kalau orang Romawi tadi itu belum dalam kekristenan yang dilihat, tapi lebih pada penggunaan kata altar itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kata altar itu semakin mendalam dimaknai dan dipahami dalam dunia orang Kristen. Mengapa? Karena meja yang dimaksudkan itu atau altar itu merupakan perjamuan malam terakhir yang dilakukan, yang diadakan oleh Yesus dengan para muridnya yang kita kenal dan kita rayakan pada Kamis Putih, mana Yesus mendirikan Ekaristi. Dan dipahami altar itu sebagai mesbah. Bahkan dikatakan dari mutu pun harus paling bagus. Dalam PUMR sangat ditekankan. Jangan jadi lebih bagus jenis kayunya tempat duduk umat dibandingkan dengan altar ini. Itu mau dikatakan. Berarti mau mengatakan supaya mutu ini altar ini terjamin. Mengapa? Karena itu di situ Yesus sendiri mengorbankan dirinya. Jangan nanti ada di situ cicak, ada di situ ada apa di sini apa walet. Nah, kalau di hidup sana mungkin jadi uang dia, tapi di sini jadi bisa mengganggu suasana untuk berdoa. Karena bisa saja menjadi bau kan. Itu juga mendukung untuk suasana doa. Jangan jadi terganggu umat dengan aroma yang ada di sekitar panti imam ini. Apa fungsi altar? Sendiri. Karena altar ini menjadi simbolisasi Kristus. Di sini dikurbankan Ekaristi. Di sini terjadi roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka ini simbol dari Kristus sendiri. Maka perlu kita pahami
Ketika kita menundukkan kepala di depan altar ini, yang kita hormati yakni altar. Jangan dibayangkan salib yang di sana. Perlu juga kita hormati Yesus yang tergantung di salib. Tapi di sini kita rayakan iman kita itu secara nyata. Gereja di gereja langsung diletakkan tasnya di atas altar. Anda berbuat, maka perlu diperhatikan. Buku pengumuman pun bahkan tidak cocok ditempatkan di atas altar. Bahkan buku bacaan atau buku pengumuman jangan juga ditempatkan di atas altar ini. Maka dengan demikian altar ini tersentuh ketika ada perayaan Ekaristi. Kalau tidak ada perayaan Ekaristi, tidak tersentuh altar ini. Karena ini meja kurban. Hanya perayaan Ekaristi baru digunakan altar ini. Apa yang bisa memungkinkan juga yakni roti dan anggur dan perlengkapan Ekaristi yang memungkinkan untuk diletakkan di atas altar itu. Apakah itu mungkin sudah didalam oleh para mestinan kita? Ada korporal, orifikatorium, piala dan simbol, roti dan anggur. Tempat umum ada biasanya di lapangan sekolah itu ada dibuat tempat untuk berpidato kepala sekolah atau guru-guru yang lain. Itu dipakai secara umum dan biasanya itu tempat berpidato atau mimbar debat. Kalau ada calon penghulu memaparkan visi misinya itu lewat mimbar yang sudah disediakan. Sedangkan istilah ambo itu lebih pada suasana liturgi, makna liturgis di dalamnya. Ambo. Dan itu masuk dalam gereja kita. Itu yang sering digunakan dibandingkan mimbar. Ambo itu dipakai lebih pada karena supaya terasa di sana liturgisnya. Kalau mimbar itu masih secara umum dipakai khalayak umum. Asal kata ambo itu yakni dari bahasa Yunani. Artinya naik bergerak dari bawah ke atas. Ketika orang mau naik ke ambo itu harus melalui anak tangga supaya sampai ke ambo. Petugas menaiki tempat khusus untuk membawakan bacaan suci atau khotbah. Itulah ambo. Berarti bacaan suci lah yang disampaikan dari ambo itu. Karena tempatnya agak tinggi, maka harus dilalui dengan beberapa anak tangga seperti tadi. Bahkan masih ada peninggalan-peninggalan bahwa ambo itu ada juga yang permanen. Bahkan tidak seperti ini posisinya, bahkan sampai naik berapa anak tangga. Oh my God. Oh, di ambo. Sudah kita stasi dalam di rekon naruh ambo. Jadi walau misalnya diborang, tiga itu ambolnya itu lalu pakai. Dibukir dari orang. Tidak, ini yang sedikit, itu alamat ambolnya dipakai untuk regenerasikan adaptasi dari kita dan kita mengerti itu ambo disimak jahat. Memang ada kira naik di jalan. Tak pernah aku naik di ambonya di gereja sini berhenti dia kamu bersyukur ya sekali lagi wajah perjuang tanya ketopak sudah diso udah mereka penting diso bertobat mulai berpenting diso ini oke sama itu oh dan gue pakai apa isi dengan pengelola anak pakai mari berdoa kurban Ekaristi. Ulangi dan boleh bagi sebuah titik
tentu itu berbisa dengan buku orang bersifat kerjaan mas memberikan berbisa dibayar betul tak boleh lagi di sini bersih hanya diri dan saling tidur ini dan ini hanya dipergunakan untuk imam dalam perubahan ekaristik supaya ini tetap kita jaga urusannya kita hormat. Jadi bahwa tugas kamu kalau lebih mulia mau ada di video dan kursi pemimpin seorang kursi pemimpin kan undang itu kamu isi kursi gereja di parokial ketua parok tidak berhubungan Kolam belum bisa. Di Jawa Indonesia ada orang mimbar pemimpin. Tambahan. Tambahan kan? Pakai kamu. Biasanya yang kedua di semua pakai kamu. Ada bangunan sih beli kamu yang beliau. Bisa pakai apa? Bisa pakai apa? Jadi boy do bisa somong mani kerjaan. Jadi di samping di kursi pemimpin oma baik kamu 2 kursi naik untuk bertugas biasanya do P2 mau disokong kamu mungkin boy ada yang tadi non kamu sebagai pemimpin sabda siang luas disok masa tadi dia pemimpin itu sangat disok mau lebih kamu non disampingi dan tadi dia non ini sudutan dan boy pamer ada membison boy dari dia pemimpin sabda. Takas do. Sehari-hari ada naik lima. Naik pertujuh ada pesan kamu lupa pesan kamu bangun tak berat pola. Ada memang 3 stasiun dengan ada. Kampung baru kurang satu lengkap. Ada kades ada kesem. Baru kamu takas tidak ada. Ikut takas studio bapak supaya jelas jadi posisi juga, misalnya posisi altar ini, saya curiga kenapa ada di belakang altar ini, karena mungkin kadang-kadang mau dipakai oleh pengurus gereja. Kalau posisi seperti begini, pemimpin ibadat ini idealnya posisi. Tapi supaya bagus, karena sesuai dengan teori kita ini sekarang ini harus dia agak maju dari sini. Jadi harus ditarik lagi altar ke depan. Sudah ideal ini. Sehingga nanti dari altar ini ke belakang ada mimbar pemimpin dan di belakangnya ada kursi pemimpin. Betul itu. Di rumah ini kalau pakai altar, kalau orang gereja. Lain upasa. Ini si opa, orang ini orang. Waktu sudah dengan tempat opa, sensasi periode sebagai personal saya amat terjuara, mangkoi pasukan. Madudu. Makan bersama setelah belajar bersama. Nggak usah disorot ya pastor yang tambah ya. Ini Tolonglah. setelah belajar bersama maka ada makan bersama. Inong unang lupang banget dah. Udah 3 gedang. Nah, makan bersama dengan Bapak Ibu pengurus kita. Siap, makan Inong. Makan bersama dulu. Setelah itu ada juga di sini. Siap Inong. Makan bersama dulu. Ini waktunya makan bersama. Oh, di sana kayaknya masih ada. Bawa itu. Setelah makan, ada kesempatan untuk istirahat sebentar. Rokok. Iya, kita di stasiun Manikrejo.
warga gerejanya tampak dari luar. Rasa mulai alaina paling penting perlu tak ingat dikilau kita kami usi mewakili dasar guna ada pesan penting tak ingat. Pertama, karena kekurangan makanan ternyata para hewan najis udah lebih makanan biarangan ini alai terbiasa doma mengalir makanan di jalan, dipaliani pisang kacang segala macam, akhirnya dari keseringan kudalan matong agak hewan ini. Jadi penegasan dari sini sesuai dengan petunjuk Pak Manik Mamajagai sangat diharapkan walaupun pelawai dan bela kusi, walaupun bela kalian kusumoni, ya, unang pola kalian makanan kepada monyet-monyet yang di pinggir jalan. Mulus di umat, mulus di jauh anak para tanggal mengalian dalam 1 bulan, otomatis kembali nasinya itu kita. Itu yang paling penting, kegiatan namasih, tapi dalam bayangan tahu waktu kepedulian terus. Tetapi terlalu manja nasinya ini membaik. Yang kedua, di mana kita kalimat pasar murah. Pasar murah merupakan program paroki fokus pastoral jalan lagi setujui bisa menggulung arah ungkapan keluarga atau umat yang bersetuju saling memberikan empati, bela rasa, mohon kepedulian kepada sesama kita umat. Jadi diharapkan di sini siapapun ICP apapun boleh dilakukan. Pertama sebagai menjadi donatur dalam artian disuruh contoh. Atau pas-pasan didukung, boleh dong menjadi sebagai donatur. Contoh tinggal di dua sabun, mana tulis garam, mana segala macam. Mau petanya, mau pas lagi panen meme, uji dari boras, mungkin ada sekian belasan kilo, mulai paroki, donatur, ini sebagai donasi. Jadi nanti dikumpulkan mau di paroki sampai sama nanti di baik ketentuan tanggalnya sampai 27 September. Dunia pihak paroki mempaketkan mau. Contoh, paket mau dibayar boras segala macam. Mau dalam hitungan beli contohnya 200.000, hitungan nasa paket ini dalam hitungan normal. Dijadi menolong untuk makan kurang mampu keuangannya mungkin bisa jadi dengan harga 100.000. Jadi kan terbantu umat yang kurang mampu nantinya. Kemudian kan pasti ada untuk asli nama nantinya 100.000 mana ada sejauh. Manusia digunakan paroki untuk kegiatan pelatihan kepada lansia dan juga kaum disabilitas. Karena kekurangan contoh karena ada kekurangan fisik 5 program di paroki. Jadi saya kebetulan ada soal untuk berbukaan bulan Rosario taruh pemain di stasiun permahanan Jam 3 untuk pelaksana semuanya boleh memaknainya waktu tanggal sadar Oktober 2020 tepat hari Minggu. Jadi kebetulan di surat perdana pertanyaan di sini harus dibayar jadwal di pastor untuk lewat sidamani untuk pembukaan bulan Rosario itu tanggal 1. Tanggal sadar Oktober dalam waktu jam 14 WIB mana jam 2 siang. Jadi untuk penutupan kami bagi stasi 3 bulan untuk penutupan dan pelaksanaan OMK. Jadi materi musik, jadi mau finalisasi waktu tujuan tinang atau di revisi mana masalah komunikasi sama dan konten. Jadi soal-soalnya yang kedua kalau kami di bulan nipik monitor makan itu sendiri. Jadi kita pas stasiun masa naruh kesepakatan baik kemana yang katolik jadi
Ima Talaon Oktober 2020 Sampai Franciscus Karius Kapunggan November Oktober. Jadi semuanya masalah Malaysia Rayon untuk penutup penasehat waktu wakil ketua Rayon Pak Halo kemana benar-benar diserta di hati laut bahwa meskipun kata lima di pasar kota dia menjadi kami cenderung sayang jelas mengucapkan akan mengundang pikiran di pengurus ada di Rayon Santo Matius dan sejamaah yang kita ngomong. Ya tujuan dari berarti kita waktu pasar umur orang-orang dari semacam dari kita dan masyarakat di pasar kota. Bagaimana kami untuk melatih dalam rumah pastor, nah paroki, baik suster, baik pun dari ibu sekretaris semua, dari bapak-bapak yang memberikan materi tadi pada saat ini, terutama untuk kedua Pak Guru, ya. Jadi kami berlatih secara sudah berikut atas materi dari dasar penelitian itu tentu bertahap saudara kita akan melihat di paroki Santa Tiga dalam kehidupan itu malah sangat mendesak sampai ke Santo Thomas. ya mulai di bulan pasal Bulanami tinggal 10 stasi untuk pastor di bidang termunang dia stadion 5 nama untuk pasar kota kita dan itu bagus pinakingin untuk agak wajah-wajah yang begitu senyum penuh melayani tuh jadi atas para senyum mengakibat kasar naik asal dia itu jujur lalu maka pas-pas pasarian terbuka di mana di sektor asal dapat hasil yang kedua asal itu rumah di bawah tiga penyeluruhan asal harus memahami kalau di balungan di pertama Maria Yesus Kristus dia bisa melihat Matudu. itu asal tersebut di pasal semua simpangan masih menjadi paru ramai pemarah atau apa oleh susah dia bilang kita tak apa seru di sini saya tadi lama menggoi masuk-masuk Matudu. belajarlah ini masih diorona yang budaya sekolah nah aku sekolah lebih suara Ya. Tumbuhan si tutu ulangmu tetap ikhlas Tuhan. Doa